Pemirsa, kesenian Gamuh merupakan salah satu seni pertunjukan klasik Bali yang syarat nilai sejarah, estetika, dan spiritual. Di dalam setiap pementasan Gamuh tersaji cerita-cerita tertentu yang pada intinya menggambarkan kebesaran para leluhur dan kaum bangsawan kerajaan. Narasi yang dibawakan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam peradaban Bali. Cerita yang paling umum digunakan dalam drama tari Gamuh adalah cerita Panji yang berasal dari Jawa Timur. Meski berakar dari budaya Jawa, cerita Panji kemudian berkembang dan beralkulturasi dengan kebudayaan Bali hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Gamuh. Dalam perjalanannya, cerita ini bahkan menjadi pakem yang lazim digunakan dalam pementasan Gamuh hingga saat ini di Bali. Secara struktur, pertunjukan Gamuh memiliki pembabakan yang jelas. Pada babak awal, biasanya ditampilkan tokoh-tokoh formal seperti Kakan Kanda, dilanjutkan dengan kemunculan Condong, kemudian Galuh. Bagian ini umumnya menjadi pembuka pementasan. Babak selanjutnya disesuaikan dengan alur cerita, menghadirkan tokoh-tokoh lain seperti Panji, Patih, dan tokoh pendukung lainnya yang memperjelas garis besar lakon. Sementara itu babak terakhir merupakan bagian klimaks yang umumnya diakhiri dengan adegan peperangan antara tokoh protagonis dan antagonis. Dalam cerita Panji, peperangan tersebut sering digambarkan sebagai pertarungan Panji melawan raja yang jahat yang akhirnya dimenangkan oleh pihak protagonis sebagai simbol kemenangan Dharma atas Adharma. Pada titik inilah pementasan Gamuh dianggap selesai. Soal bahasa yang digunakan dalam bahasa Gamuh, tokoh-tokoh utamanya seperti Panji, Raja, dan beberapa lagi itu juga termasuk menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Nah, karena antara Gamuh sebagai sebuah kesenian dan sumber ceritanya adalah berasal dari Jawa kuno, Jawa zaman dulu, zaman raja-raja di Jawa Timur khususnya. Itu. Tetapi tidak kemungkin juga beberapa tokoh-tokoh seperti yang termasuk kelas bawah begitu tingkatan hierarkinya menggunakan sepatah dua kata bahasa Bali yang tujuannya barangkali untuk sedikit humor begitu, itu digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari segi durasinya juga relatif, ya. Kalau dalam sebuah upacara besar diperlukan waktu yang cukup panjang, ada renggang waktu biasanya diisi oleh Gamuh dengan waktu sesuai dengan kebutuhan itu. Misalnya di dalam satu pertunjukan itu Gamuh itu harus tampil ketika pendeta pedando itu melakukan prosesi upacara. Biasanya Gamuh itu menyesuaikan bagian-bagian tertentu yang bisa sedikit dipanjangkan atau sedikit dipendekkan. Tetapi pada umumnya Gamuh itu berdurasi ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Berlanjut, Kadek Suartaya menjelaskan bahwa hingga kini Bali masih mewarisi beberapa kantong-kantong pertunjukan Gamuh. Di antaranya terdapat Gamuh Batuan di Gianyar, Gamuh Pedungan di Denpasar, serta Gamuh Budekeling di Karangasem. Menurutnya, berdasarkan perjalanan sejarah, Gamuh di masing-masing wilayah tersebut telah mengkristal dan memiliki identitas karakter tersendiri. Antara Gamuh Batuan dan Pedungan terdapat persamaan tetapi juga perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh kerajaan yang mengayomi pada masanya, tergantung bagaimana kultur budaya masing-masing kerajaan tersebut. Kadek Suartaya menambahkan, meskipun terdapat perbedaan gaya, pada intinya cerita Gamuh tetap bersumber dari Malat. Perbedaan dapat terlihat dari aspek tarian seperti tari raja atau tari Panji, baik dari segi bahasa, narasi maupun koreografi. Meski demikian, upaya pelestarian Gamuh terus dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan seni seperti Kokar dan Asti Bali yang kini menjadi Isi Bali. Kedua gaya Gamuh tersebut tidak disatukan, melainkan dipelajari secara berdampingan. Dengan demikian, generasi muda Bali yang menempuh pendidikan di Isi Bali dapat memahami dan menguasai gaya Gamuh Batuan maupun Pedungan. Kedua-duanya dipelihara, diapresiasi, dan diteruskan sebagai warisan budaya adiluhung Bali. Hendra, Bali TV.